Nah, saya langsung aja, apa sih problem utama buruh? Karena pelatihan itu kan harus memberikan solusi terhadap apa sih masalah buruh gitu. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah buruh ya tentunya para buruh itu nggak tertarik dan nggak berminat dan nggak berisi. Nah, buruh adalah basicnya seorang manusia, ya. Kemudian manusia pada prinsipnya adalah seorang pemimpin, khalifah fil ard. Dan sebagai seorang makhluk yang diberikan amanah untuk manage bumi Allah sudah memberikan bekal yang luar biasa. Ya, apa tuh bekal yang luar biasa? Yang pertama fisik yang sempurna untuk bergerak. Kata kuncinya fisik dan bergerak. Artinya adalah ciri buruh yang sehat, ciri pekerja yang sehat, ciri organisasi yang itu bergerak. Karena dia punya fisik. Kalau dia nggak bergerak, dia sama aja telah membunuh dirinya. Kalau ada serikat yang nggak bergerak gitu kan, ya perlu ditanyakan, seperti mati atau sakit stroke lah gitu kan. Maka buruh harus gerak. Nah gerak itu pun baru sebatas hakikat dari fisik. Nah yang kedua adalah akal. Ya. Akal ini luar biasa ya. Akal ini bukan hanya untuk berpikir baik dan benar, tapi juga dalam hal ini insya Allah juga ada yang kemudian melahirkan sebuah keinginan. Maka ciri orang yang sehat tidak gila pasti dia punya keinginan. Ya, kalau serikat pekerja nggak punya keinginan, nggak punya target, nggak punya visi, berarti serikat orang gila. Karena dia punya keinginan atau sakit jiwanya. Ya, jiwa yang sehat itu pasti dia punya keinginan. Ya, itu tentunya keinginan yang kalau dibilang akal atau nggak terukur ya terserah. Ya pada titik tertentu semakin akal itu bergerak maka keinginannya nggak terbatas tuh. Ini yang kita sebut kemudian menjadi ambisi. Nah pada titik ini ambisi bukan masalah sebenarnya. Ya ambisinya apapun terserah. Dia mau tanda petik ya, dia mau gaji 1M, dia mau punya jabatan sebagai presiden, dia mau punya bini 10. Bro, Erwin, Brawijaya 5 itu permasalahannya masalah saya baca lagu buku 95 itu. Ini kok dulu tuh begini nih? Kok dulu tuh begini nih? As nularan nih. Oh, nularan ya. Ya. Nah, sekali lagi ya, manusia yang sehat, buruh sehat pasti punya keinginan. Menjadi masalah ketika ada di satu pabrik, di satu perusahaan, buruh itu kemudian tidak punya keinginan. Tidak mau berpikir yang lebih gitu kan. Padahal berpikirnya dibatasin. Kalau kata teman-teman yang basis filsafat, mau yang liberal yang segala macam, nggak bisa dibatasi pikiran. Ambisi kita nggak bisa dibatasi. Nah, bagaimana tugas kita adalah melahirkan orang-orang yang mau bergerak, kemudian melahirkan orang-orang yang mau berpikir bebas. Ya kalau kata Sultan Tardi Al-Sabana, kenapa Tuhan hanya memberikan privilege kalau dalam Islam hanya kepada Islam? Ya kan? Kenapa Allah memberikan privilege kepada, kalau Allah itu adil, kenapa yang diberi privilege tanda petik hanya Islam? Nah itu kan dia sedang membuka keadilan yang dia pahami. Nah ya kan, ada lagi, kenapa kok saya berpikir dibatasi? Apakah Tuhan membatasi pikiran saya? Kalau Tuhan membatasi pikiran saya, berarti Tuhan itu kecil lah. Itu kira-kira. Nah dia doktrin saya di waktu tahun 98 dengan Pak Teguh nih, gitu kan, doktrin ini. Nah itu bagian sekali lagi dari pikiran, termasuk serikat. Kenapa kok gaji kita hanya kecil? Kenapa gaji kita kecil? Kenapa kok kerja jadi miskin? Kerja kok masih miskin gitu kan? Nah ini yang kita mengembangin ini, pikiran-pikiran yang nggak ada batas, nggak perlu dibatasi. Tuhan itu kita yakin maha sempurna. Ketika Tuhan maha sempurna, maka kita nggak usah takut untuk berpikir bebas, gitu kan? Nah yang ketiga adalah kita punya kolbu, ruh. Nah ruh ini yang saya pelajarin adalah dia adalah wujud Tuhan dalam diri manusia. Ada mengatakan setiap diri manusia sudah mempunyai 99 sifat Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengetahui, maha segalanya. Pada prinsipnya manusia sudah punya karakter itu. Ya, maka manusia hebat, sangat hebat gitu kan. Dia punya kemampuan berpikir, tapi juga dia punya ada wujud Tuhan dalam diri kita. Kalau ditanya, mana Tuhan? Di sini. Ada di Rasta, di sini, ada di sini. Tuhan banyak dong. Nah, oke. Lanjut bro. Nah, terus problemnya apa? Problemnya, ini sekilas saja.
Problemnya ketika guru ya adalah tidak sadar bahwasannya dia sesungguhnya orang hebat, ya kan. Maka ketika ada orang nerima aja, sudah dia terima aja segini gitu kan. Nah ini yang nggak boleh gitu kan. Kecuali nerimanya sudah dengan pemikiran, dengan perenungan, dengan kajian segala macam. Oh ini mau kita nggak apa-apa nih pas gini. Yang kedua adalah sehingga tatkala para buruh itu membutuhkan pekerjaan yang layak, merasa rendah diri di hadapan pengusaha. Jadi problemnya. Padahal sejajarnya nggak ada manusia, nggak boleh manusia pada prinsipnya sama. Nggak boleh ada manusia yang melebihi manusia lain, dan nggak boleh ada manusia yang merendahkan manusia lain. Itu prinsip. Jadi kita nggak boleh merasa tinggi di hadapan orang dan nggak boleh merasa rendah di hadapan orang. Itu kan. Nah, atau ketika para buruh berada di zona nyaman, tadi yang Pak Teguh sampaikan, buruh nggak mau gerak lagi. Setelah kita teliti, gitu kan, lu nggak mau gerak lagi, emang gaji lu berapa sih? Gitu kan. Bonus lu udah berapa? Baru 4 juta, baru 4 juta di Limpok, SMS udah 2 kali gaji bro, gitu kan. Kalau udah puas, SMS udah 2 kali gaji. Di satu perusahaan lagi yang otomotif rata-rata udah 4 kali gaji bonusnya. Nah gitu kan. Kalau udah merasa nyaman, ditambahkan lebih hebat lagi. Di UT, orang yang udah berhenti masih dapat jaminan subsidi jaminan kesehatan. Kalau kemarin bahasanya Bro Indosat, si Andi Siswanto, saya udah nggak lagi yang dikeluhkan oleh perusahaan. Nah, gitu kan. Ya mungkin ngeluhan. Ya. Nah ini saya mau tantang teman-teman. Kalau emang perusahaan bisa ngasih bonus 20 kali, kenapa nggak kita terus bergerak gitu? Betul nggak? Kalau emang bisa. Kalau emang perusahaan nggak bisa ngasih bonus ya itu sudah paham juga. Emangnya nggak mampu perusahaan kayak tekstil ya, jangan bayar bonus dan gaji juga berat. ISS misalkan, ternyata ISS itu kan cuma dapat margin fee doang deh dari mitra-mitra perusahaannya. Ya itu yang diolah sama dia. Ya wajib gaji, buat gaji UMP-nya sekian, bayar sekian, jaminan sosial sekian, dibayar sekian, dia hanya dapat margin fee aja. Maka ISS pasti dia akan nurutin berapapun gaji yang ada karena itu sudah sepakatan. Tinggal adalah kalau margin fee doang ya, agak berat tuh dia, nggak ada item bonusnya tuh, agak susah pastinya. Kecuali dia perusahaan punya pendapatan lain lah. Maka untuk ISS dia udah bayar upah minimum sesuai dengan UMP-nya udah bagus. Mau mengangkat pekerjaan sebagai karyawan tetap itu udah bagus. Kalau kita mau minta lebih, ya itu nggak fair juga di ISS, gitu kan. Tapi di UT, ya kita bisa maksimal. Walaupun UT punya prinsip, ketika lagi untung gede, jangan kasih semuanya. Agar ketika lagi rugi, nggak benar-benar jatuh anjlok. Ya, itu kita hormati, kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Ya. Nah, terakhir ya. Jadi tugas kita adalah tugas serikat. Nanti pelatihan kita bangun, satunya selain nanti ada masalah skill, masalah manajerial skill segala macam, secara substansi adalah bagaimana tugas kita menyadarkan para setiap buruh untuk bangun dari ketidaksadaran dirinya. Jadi tugas kita itu aja, bangun supaya sadar, ya, karena dia punya potensi besar yang luar biasa. Nah itu poin kita nanti itu yang membedakan pelatihan yang ada di gerakan dengan yang ada di di dunia sekolah, dunia kampus atau dunia pelatihan lain seperti itu. Datar-datar aja, ya kan. Nah kita memang ada satu perspektif yang harus kita bangun seperti itu. Lanjut dulu. Nah kemudian apa yang mau kita perjuangkan, gitu kan, ini mesti dipahami juga. Karena pelatihan yang kita sampaikan nanti juga menjawab apa sih problematika buruh. Problematika buruh adalah hari ini tidak sejahtera, gitu kan. Apa itu sejahtera? Ya secara umum sejahtera. Nanti kita bahas. Setidaknya kita paham apa sih yang kita perjuangin. Ya ada yang bilang kesejahteraan, keadilan, termasuk juga kemanusiaan dan kebahagiaan. Kesejahteraan ternyata kalau baca rumusan UMP, upah minimum, ya upah minimum itu berisi tentang makanan, minuman, perumahan, kemudian juga transportasi, kesehatan, rekreasi dan tabungan. Maka sejahtera itu baru memenuhi unsur fisik. Ya, ujung dari kebutuhan fisik adalah sejahtera. Apa keadilan? Keadilan adalah ujung dari kebutuhan akal. Nah, apa itu bahagia? Bahagia adalah ujung dari
kebutuhan dari ruh dan kolbu kita. Nah, jadi nanti ini beda-beda nih untuk perusahaan-perusahaan basis padat karya yang diminta adalah kesejahteraan. Untuk yang level UT mintanya udah keadilan tuh, sistem yang fair, gitu kan? Udah keadilan. Meningkat lagi adalah tentang kebahagiaan. Makanya UT itu ruang kerjanya enak banget ya. Ada taman, dapat hadiah, dapat apa? Penghargaan. Tempat kerja yang apa namanya? Nyaman lah gitu kan. Segala macam. Nah, UT bisa, tapi untuk yang berapa tempat lain nggak bisa seperti itu. Lanjut bro. Nah ini ya nanti juga setidaknya training kita juga ini mengarah pada parameter sejahtera. Sejahtera itu punya pekerjaan dan lingkungan yang layak ya. Artinya adalah punya status kerja yang bukan outsourcing, bukan kontrak. Kalau memang dia harus outsourcing dan kontrak, maka dia harus punya pendapatan yang berkualitas dan punya jaminan sosial yang berkualitas. Nah, saya nggak akan panjang lebar ya. Lanjut. Nah, kemudian adalah parameter SP yang kuat. Ya, yang pertama adalah ya berapa persen jumlah anggota SP dibanding jumlah karyawan. Nah ini jadi penting ya. Kemarin diskusi dengan beberapa teman-teman di Danipon ada 2 serikat. Ternyata SP yang gabung ke aspek baru 40%. Ya. Kemarin juga di gedung di Mitra 10 ada 3.000 orang, tapi baru 40 orang. Kan jauh banget, 40 dari 3.000. UT berapa bro? Jumlah anggotanya berapa, jumlah karyawan berapa? Yang jadi SP itu ada sekitar 1.400, tapi jumlah karyawan itu sekitar 2.400. Nah, berarti kan sekitar 60% ya? Ya. Nah tugas kita nanti, maka training organizing menjadi penting. Limpok berapa? Jumlah anggota berapa, jumlah karyawan berapa? Jumlah karyawan 1.200, jumlah anggota 850-an. Nah berarti baru sekitar 72%. Nah ini yang mau kita gedor bagaimana nanti, karena ini caranya gitu. Salah satu ukuran serikat kuat itu adalah jumlah persentase anggotanya berapa. Makanya kita punya hak mogok. Kalau perusahaan punya hak lockout gitu kan, kita punya hak mogok. Hak mogok kalau jumlah persentase karyawannya di bawah 7%, mogoknya nggak efektif. Mogok itu kan senjata utamanya kaum buruh gitu kan. Nah harus ditopang oleh jumlah yang kuat kan. Untuk jumlah yang kuat, maka bagaimana kita punya manajemen serikat pekerja, buat bagaimana cara merekrut anggota, nanti itu yang mau kita diskusikan lebih dalam. Kemudian adalah memiliki PKB yang berkualitas. Ya banyak kemarin kita diskusi dengan satu SP, PKB-nya masih PKB sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang aturan berlaku itu bingung. Ya udah 13 belum dihapuskan, Omnibus Law nomor 6 juga udah banyak coba campingnya segala macam. Nah kalau klausul seperti itu, maka ya susah tuh, gitu kan. Nah ini yang mau kita dorong, bagaimana PKB yang berkualitas termasuk panduan. Yang ketiga adalah memiliki iuran yang kuat, ya standar 1% dari gaji atau minimal dari UMP UMK. Nah ini yang mau kita dorong. Yang keempat adalah mempunyai pengaruh di hadapan perusahaan dan juga negara, sehingga lahir kebijakan yang pro buruh. Nah ini untuk federasi konfederasi ya. Yang 3 atas itu untuk tingkat perusahaan. Ya. Ini yang mau kita dorong nih. Nanti bagaimana manajemen serikat pekerja, bagaimana training kita set up itu untuk mendorong ini. Selama ini kita nggak fokus ke sana gitu ya. Lanjut. Nah ini kita pengen sekali lagi ini terbuka. Kita ingin terbuka, kita rebusin bareng-bareng. Training itu harus menjawab masalah yang ada, ya baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Nah, tadi yang Bu Rani bilang, kita perlu leveling segala macam, yuk kita atur bareng-bareng. Ya, nah ini alhamdulillah kita punya Bu Dokter ya, dan teman-teman yang backgroundnya dari perusahaan sekali lagi kita terbuka nih. Dan ending nanti adalah ya kita akan bikin grup diklat aspek, ya kita akan punya tim diklatnya aspek seperti apa. Karena mau training apapun, betul nanti training basisnya advokasi, training basisnya ekonomi, basisnya skill, soft skill, atau nanti latsar, itu ya itu nanti muaranya ke bidang diklat. Nggak bisa masing-masing bidang itu punya training masing-masing. Semuanya didiskusikan, oh ya, ini goal besarnya apa, tapi kemudian irisannya, oh ini ada begini, ini tuh yang mau kita diskusikan. Ya,
walaupun sudah ada departemen pendidikan, walaupun setiap departemen di negara ini punya pelatihan masing-masing, cuma tetap goal besarnya itu kan didesain oleh departemen pendidikan. Nah kita juga sama nih, semua desain tentang pelatihan itu nanti desainnya ada di bidang diklat. Karena juga bidang diklat jangan malu untuk kemudian bersinergi di proteksi dengan bidang-bidang lain agar diklatnya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu saja mungkin dari saya sebagai pengantar. Jadi pada hari ini kita brainstorming, nanti Bro Sekjen akan meramu apa kesimpulannya. Setelah itu nanti kita follow up dalam tim kecil. Setelah itu nanti akan kita implementasikan. Demikian dari saya. Hidup bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.